tuan rumah juga pada siang hari ini. Ya, mohon izin Bapak Ibu sekalian, saya sekaligus materi saja biar sambil kita mulai. Baiklah, acara akan saya serahkan kepada moderator kita. Ya. Pak Rahmat dulu. Ya, tunggu. Tes. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada yang terhormat Bapak Mendagri yang diwakili dalam hal ini oleh Pak Kumaidi, beliau sebagai Sekjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, yang nanti akan memberikan salah satu materi seminar dalam rangka peningkatan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dengan memberdayakan potensi dan aset daerah. Yang kedua, yang terhormat Bapak Dr. Haji Abdul Qorik. Oh iya, SH, beliau adalah selaku anggota Komite 1 DPD RI Dapil Jawa Tengah. Yang ketiga, Bapak Profesor Dr. Andes Sri Yunanto, MSc MPD. Beliau adalah tim ahli Ketua One Team Press Presiden Republik Indonesia. Jadi beliau merupakan salah satu staf ahli atau tim ahli dari Ketua One Team Press adalah Pak Wiranto, yang dalam hal ini juga sebagai Ketua Pembina Paguyuban Jawa Tengah. Kemudian Bapak Ruli Nuryanto, SE MSI. Beliau adalah selaku Kepala Bidang Makroekonomi Kementerian Koperasi dan UMKM yang mewakili Bapak Teten Mas Duki yang berhadir pada kesempatan hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai acara seminar ini, sedikit kita akan memberikan latar belakang kenapa kita melakukan seminar ini. Jadi beberapa waktu yang lalu, pada sekitar bulan Maret, Paguyuban Jawa Tengah melakukan roadshow ke 8 kabupaten dan kota yang ada di Jawa Tengah. Kita bertemu dengan para wali kota, bupati, dan juga Gubernur Ganjar Pranowo. Di sana kita banyak sekali mendengarkan isu-isu yang terjadi di daerah, terutama kaitannya dengan pendapatan asli daerah di Jawa Tengah yang merosot tajam. Yang ini dikarenakan pertama karena masalah pandemi corona yang memang belum kondusif sampai dengan sekarang. Yang kedua karena adanya resesi di dunia global, baik itu resesi pangan, resesi untuk moneter, sekaligus juga resesi untuk energi. Sehingga harga BBM naik, harga barang-barang naik, sehingga kemampuan daya beli masyarakat khususnya di Jawa Tengah pun juga semakin merosot. Nah, ini menjadi isu utama dari para pemimpin yang ada di 35 kabupaten di Jawa Tengah. Nah, untuk itulah maka beliau termasuk Pak Ganjar Pranowo memberikan suatu clue pada kita, Paguyuban Jawa Tengah, bagaimana agar kita semua yang ada di Jabodetabek ini, dari paguyuban kota, kabupaten, komunitas yang ada di Jabodetabek termasuk Paguyuban Jawa Tengah, dapat memberikan kontribusi yang real dan nyata untuk membantu pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten bagaimana agar PAD yang sekarang ini masih morat-marit dikarenakan pandemi dan beberapa faktor isu global dapat kita kejar kembali. Karena sebagai dasar untuk melaksanakan APBD ada dua hal. Yang pertama adalah PAD. Nah, yang kedua adalah sumbangan dari pemerintah pusat yang tertulis di dalam APBN, yang itu merupakan berbentuk dalam DAU dan DAK, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana alokasi desa. Nah, ketiga dana alokasi ini sudah tidak mampu lagi di-store oleh pemerintah pusat.
Nah, untuk itulah maka pemerintah daerah, kabupaten, kota maupun provinsi Jawa Tengah hanya bisa berpatokan atau hanya bisa menggantungkan kepada pendapatan asli daerah yang saat ini sudah ada di Jawa Tengah. Untuk tahun 2022 ini, PAD Jawa Tengah dipatok pada angka 16 triliun, turun dari 18 triliun menjadi 16 triliun. Baik Bapak Ibu sekalian, itulah latar belakang kenapa kita semuanya berkumpul pada sore hari ini, pada siang hari ini, sehingga nantinya kita akan mendengarkan bersama paparan dari narasumber-narasumber yang berkompeten di sini. Untuk mari kita bahas bersama kira-kira apa solusi yang bisa kita berikan kepada Pak Ganjar dan para bupati, wali kota yang ada di Jawa Tengah, sehingga nantinya keberadaan kita yang ada di Jabodetabek ini benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh warga Jawa Tengah yang ada di 35 kabupaten. Baik, yang pertama kita akan mendengarkan bersama dari paparan dari Pak Abdul Qorik selaku anggota Komite 1 DPD RI. Beliau akan memberikan berbagai macam rencana program kerja DPD di Jawa Tengah yang diharapkan nanti akan bisa memberikan stimulan atau solusi terhadap peningkatan PAD daerah dengan memberdayakan potensi dan aset yang ada di Jawa Tengah. Kepada Pak Abdul Qorik, dipersilakan. Terima kasih. Matur suwun Pak Sekjen, Pak Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Bapak Ibu semuanya, para sedulur, para prespo, wabil khusus ini tentu Pak Ketum kita, Pak Leles, kemudian Pak Sekjen, Pak Waketum, para narasumber yang terhormat ada Prof. Sri, kemudian Pak Ruli, kemudian juga Pak Komedi. Bapak sekalian, tadi dari seluruh paguyuban, tidak sebut satu persatu Pak, tidak apa, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya dan selalu saya di bagian awal Pak, saya ucapkan terima kasih Pak atas dukungan, support Bapak Ibu semua terhadap tugas-tugas kami, dan selalu mohon Pak, mohon saran, pandangan, arahan buat kami di dalam bertugas di DPD RI agar bisa memberi manfaat besar-besarnya bagi kita semua, Amin. Jawa Tengah dan Indonesia. Yang berikutnya, Bu sekalian yang kami hormati, di ruangan ini Pak, ini ruangan bersejarah ini Pak. Dulu MPR ketika proses tahun 90-an itu di sini banyaknya Pak. Zaman-zaman Pak Harto masih di sini Pak. Ini dulu ruangan anggota DPR lama pun di sini Pak, sebelum gedung baru. Jadi dulu rapatnya di sini, di pojok belakangnya itu meja untuk anggota Pak, belum ruangan masing-masing. Jadi Bapak Ibu tuh di ruangan yang bersejarah. Dan insya Allah Pak, ini selalu perlu diyakini bahwa kalau pernah ke DPR insya Allah nanti ada keberkahan Pak. Amin. Tidak Bapak yang jadi anggota, mungkin anaknya Pak, mungkin cucunya. Allahumma Pak ya, amin Pak ya. Keberkahan, tapi untuk kebaikan negara harus punya semangat ke sana. Nanti kalau bisa Pak, betul, kita foto bareng di tangga sana Pak. Yang selesai nanti di depan yang gedung bulat itu Pak. Nah, nanti kita foto bareng Pak. Nah, supaya punya dokumentasi bareng di sana. Baik, saya ingin sharing Pak, ini hasil kami bertugas kurang lebih tahun ketiga ini. Saya tidak dikasih tahu tema dengan Pak Sekjen Pak ya. Jadi minggu lalu Pak, pertengahan minggu ya Pak Sekjen mengumumkan saya, Pak kita mau ketemu di DPD. Oke siap, tanda tanggal Rabu ya Pak. Nah saya belum tahu kalau acaranya sebagus ini Pak. Jadi ini luar biasa karena hadir para profesor. Nanti saya mendengarkan Pak Sudaryo. Ya tapi ini makin melengkapi Pak PJT. Biasanya kita banyak kegiatan sosial, ekonomi, budaya. Hari ini kita bicara yang substantif Pak. Dan ini bagian dari tindak lanjut, memang Pak Siti sampaikan, tindak lanjut pertemuan kita yang dulu sebelum roadshow Pak, di ruangan BB di sana. Jadi ini adalah hal yang sangat baik. Nah, Bapak sekalian, saya memberi judul ini Pak, prospek pengintegrasian dan pertumbuhan ekonomi Jateng berbasis 3 kawasan. Ini memang agak sedikit sebagian saya menggunakan data statistik seperti
koordinator Pak Ketum. Lanjut coba, kita langsung. Ini kurang lebih nanti sistematikannya Pak, isinya kurang lebih ada problem tantangan Jateng, kemudian ada alternatif poros ekonomi, kemudian arah pembangunan dan juga opsi pengintegrasian kebutuhan Jateng Pak. Lanjut, singkat aja, ini problem Jateng Pak. Problem Jateng ini kurang lebih ada 8. Ini pertama itu ada beban populasi yang besar Pak. Jateng itu 36,7 juta Pak penduduknya, ketiga terbesar di Indonesia setelah Jatim dan Jawa Barat Pak. Tetapi Bapak Ibu, kalau dibandingkan, ini negara Pak, Australia satu benua 25 juta Pak. Malaysia hanya kurang lebih sekitar 27 atau kurang lebih segitu Pak. Arab Saudi 31 juta Pak. Kita satu provinsi Pak, 36,7 juta Pak. Luar biasa. Ini besar Pak, besar sekali. Jadi kalau kemudian Pak Ganjar presiden sekarang saja dari segi penduduknya ya presiden Pak. Dari segi penduduknya Pak ya. Nah ini penduduknya Pak, dari segi penduduknya. Kalau dari segi itu ya nanti Pak. Penduduknya Pak, ini melebihi Pak. Ya, tetapi Pak tantangannya memang besar Pak. Karena apa namanya besar itu. Hari ini kalau kita buka Jawa Tengah masih terlalu bertumpu ke kawasan utara. Nah, monggo ini tadi yang dari Tegal, terus Tegal, Brebes, Pemalang, Batang, Kendal, terus ke timur sampai Rembang Pak. Kenapa? Karena memang Dendles dulu bikin jalan Pantura. Itu ya dari situ Pak. Dulu kalau sebelum ada tol, Lebaran yang didengarkan di radio, TV-nya kan macet di Pantura Pak. Iya. Ya. 25 triliun Pak, dulu setahun Pak biaya jalur Pantura dulu Pak ya. Jadi memang, nah karena terlalu di Pantura maka memang kawasan industri kemarin ada di Brebes atau kemudian yang di Batang, Kendal, Semarang, Kudus malah paling banyak ya Pak. Kudus Pak, paling banyak itunya Pak, itunya ya apa namanya, pH-nya tinggi Pak Kudus Pak. Kemudian ke timur itu sebagian besar adalah cukup maju industrinya Pak. Nah, tetapi memang ada disparitas kawasan Pak, ada ketidakseimbangan. Karena terlalu bertumpu di utara, sebagian terutama selatan, tadi diabsen sama Pak Ketum, Wonosobo, Kebumen Pak, itu belum begitu kebagian Pak. Jadi kalau dilihat di peta, ada peta kemiskinan itu ada merah, kuning, hijau. Merah itu yang paling parah, kuning yang lumayan ini, hijau yang bagus. Yang hijau banyak di utara Pak. Nah, selatan kebanyakan masih kalau nggak kuning ya merah Pak. Tahun lalu juaranya Wonosobo, tahun ini Kebumen Pak. Ya. Tahun ini. Nah itu Pak. Kemudian ada tadi Pak, populasi penduduk miskin kita masih besar Pak. Jateng itu 11,7% Pak angka kemiskinannya. Pak Ganjar itu memulai 10 tahun ini, hampir 10 tahun, 14% waktu zaman awal beliau, sekarang 11 Pak, kurang lebih 3% Pak. Kalau nggak pandemi, target beliau kan 1 digit Pak, di bawah 10. Nah, tapi karena pandemi ini, sekarang tertahan di 11. Memang tidak masuk provinsi miskin Pak, karena provinsi miskin di atas 11%, 15% Pak. Nah, tapi Pak, begitu dikalikan ini, karena negara tadi Pak, hasilnya itu 4,1 juta Pak. Nah 4,1 ini seluruh penduduk Papua di jumlah Pak kalah dengan penduduk miskin kita. Jadi betul ya Prof? Ya jadi ini Pak, ini tantangan kita seperti itu. Kemudian juga ada ketergantungan produk dari luar. Nanti kita lihat. Kemudian ada produk unggulan daerah juga masih terbatas. Konektivitas kurang Pak. Kalau saja selatan Pak ini kan tol kan dari Jakarta yang tadi ke Pantura itu tolnya juga begitu Pak. Begitu ke Pantura agak ke tengah ke Brebes belok lagi Pak ke Pemalang terus ke sana Pak, kemudian ke selatan apa timur Solo. Jadi yang Brebes ke Purwokerto sana agak belum Pak. Itu masuk prioritasnya prioritas 3 Pak. Itu masih agak belum Pak. Nah, jadi kemudian juga ada ancaman
ekologis Pak. Nah karena Pantura lebih dulu berkembang, resiko ekologisnya juga lebih tinggi Pak. Jadi Pantura itu resiko ekologisnya bisa dilihat mulai dari Tegal, Brebes, sebagian sudah mulai terancam untuk Pekalongan juga Pak. Terus sana itu ada penurunan Pak, penurunan Prof. Nah jadi ini kemarin saya cek ke pelabuhan Tanjung Mas Pak, itu hanya visible sampai 2035 karena penurunannya 12 cm per tahun Pak, ditambah air masuk. Makanya kemarin begitu banjir rob udah itu Pak besar. Jadi ini Jateng juga geser Pak, mungkin ke Batang Pak yang terdekat Pak pelabuhannya. Nah ini lanjut coba. Ini Pak, ini angka-angkanya Pak. Angka Jawa Tengah berapa tuh? 2,5. Ini tahun 2020 21 ya. Triwulan ketiga, berarti kurang lebih September ya. Ini Jawa Tengah itu 2,56, masih kalah dengan Jawa Barat 3,4 pertumbuhan kemudian juga kalah dengan Jawa Timur. Jawa Timur ya 3,2. Lanjut lagi. Ini apa ini? Ini struktur ekonominya. Sebagian besar masih ditopang oleh sektor besar dan pertanian, konstruksi Pak sekarang masih ada, kemudian juga ada industri pengolahan tadi karena Panturanya cukup kuat Pak dengan industri manufaktur. Lanjut lagi, cepat saja ini biar banyak yang paham. Nah ini Pak, Bapak sekalian, ternyata kalau dilihat kelihatan juga nih Pak yang saya ceritakan tadi. Ini ada simulasi dibagi 3 zona. Utara itu seluruh kabupaten yang punya pantai, itu Pantura itu diklasterkan di utara. Kemudian lihat Pak, pertumbuhannya mesti lebih tinggi Pak. Kemudian selatan, ya kelihatan juga Pak, selatan itu disimulasi Kedu dan Banyumas Pak, bukan cuma Banyumas, Kedu dan Banyumas. Kemudian juga Jateng Timur, Solo Raya. Nah kalau dibuat zona ini Pak, kelihatan masalahnya, kelihatan potensinya, kelihatan kebutuhan intervensinya. Jadi lebih fokus Pak. Nah, dan kemudian Pak kalau 3 zona itu juga populasi penduduknya juga cukup seimbang Pak kalau dibagi 3. Nah, Bapak sekalian tadi Jateng itu APBD-nya kurang lebih sekitar 25 triliun. Salah ya, 25 triliun. Saya ingat persis Pak Ganjar itu memulai dengan 14,9 triliun. Jadi sekarang sudah up sampai 10 triliun beliau menambah ya. Nah, tetapi Bapak sekalian, ketika dibagi per kapita karena dibagi 36,7 juta, hasilnya nggak sampai 1 juta Pak. Nah, bandingkan dengan provinsi lain Pak yang misalnya hanya Maluku Utara 1,3 juta Pak, Gorontalo 1,2. Kalau APBD-nya 5 triliun, satu orang bisa 5 juta Pak. Nah jadi ini nggak kelihatan Pak problemnya, sehingga Jateng itu memang butuh banyak masukan nanti dari para pakar. Lanjut lagi, ini PDRB-nya juga kelihatan disparitasnya antara utara, selatan, timur. Kemudian lanjut lagi, dan ini ada data kabupatennya Pak, per kabupaten juga ada. Ini ekspornya Pak. Ekspor non migas kita itu kurang lebih sekitar 904 miliar ya. Kemudian kecil Pak. Lanjut lagi dulu. Ini apanya nih? Impornya 875. Jadi 900 sekian, impornya 875. Jadi hanya sedikit Pak. Kenapa Pak? Karena industri yang ada di Jateng sebagian adalah manufaktur yang bahan bakunya impor. Garment apa gitu-gitu Pak, yang masih kita belum punya industri yang fundamentalnya kuat itu belum Pak. Jadi kita masih lebih banyak dapat ongkos buruhnya, tapi belum dapat nilai lebihnya, belum dapat banyak Pak. Makanya hampir imbang antara ekspor dengan impor. Ini semua data dari BPS terakhir. Lanjut lagi. Ini apa nih? Ini ekspornya sektornya itu garment Pak, bahan rajutan, kemudian industri ada juga, tapi ya tadi masih yang padat modal, padat bahan baku
maupun dari luar. Lanjut lagi. Sekilas saja. Nah, ini Pak, tadi soal kemiskinannya kurang lebih segitu. Lanjut lagi. Ini penduduk miskinnya mulai dari tadi Pak, kurang lebih tahun berapa itu 2016 13,27, sekarang 11,79. Jadi kalau nanti periode sekarang ini 10 tahun pemerintahan di Jawa Tengah bisa mengurangi sampai katakanlah mungkin ya menjadi 11 atau ya mungkin belum tembus 1 digit, tapi katakanlah bisa mengurangi 3-4%. Berarti kita masih punya sisa 11%, Pak. Nah, kalau cuma 10 tahun berkurangnya 4%, berarti kurang lebih butuh 10 tahun kali 3, Pak. 30 tahun, Pak. Tantangannya, Pak, kalau konstan. Makanya kalau di desa, Pak, saya berkunjung ke desa, Pak Kades, gimana Pak tentang kemiskinan, Pak? Oh, di sini menurun, Pak. Sudah sangat menurun. Tapi ya itu Pak, menurun dari bapaknya ke anaknya. Saya bilang, loh, kaget. Benar itu Pak Kades begitu, Pak. Dari bapaknya ke cucunya lagi kan. Jadi ini apa tantangan Pak? Karena tadi Pak 30 tahun Pak. Ya, jadi kalau 30 tahun nggak dituntaskan dia pasti yang miskin ya akan juga problem gitu Pak. Ya, jadi ini cerita di desa-desa Pak. Lanjut lagi. Ini kemiskinan kabupaten tadi sudah bisa dilihat Pak. Sebelah kiri kan masing-masing kabupatennya Pak yang jelas. Yang mana yang Bagus dari tadi ya. Ini jelas saja. Inilah itu kita juga masih tinggi Pak, 0,3 silo. Jadi dari skala 0,4 tadi udah mendekati angka itu. Lanjut lagi. Tadi nggak kebaca. Ini Pak, ini kenapa memang Jawa Tengah juga butuh ini Pak. Dari 36,7 juta itu yang bekerja itu kurang lebih sekitar 18 juta Pak. Nah, yang di sektor formal hanya kurang lebih 12 juta. Sektor formal yang ada hubungan kerjanya Pak, yang gajinya tetap Pak. Yang 5 tambahan 12 ke 18 itu bekerjanya ada yang seminggu sekian jam, jadi apa tidak full bekerja Pak. Makanya memang riskan Pak. Ya, jadi riskan. Begitu krisis maka akan cepat naiknya Pak. Lanjut lagi. Ayo dilanjutkan lagi. Ini struktur lapangan kerja. Nah, lapangan kerja sebenarnya Pak yang cukup dominan adalah sektor pertanian. Nah, sayangnya nih Pak, ini tantangannya pertanian di Jawa Tengah itu masih musiman Pak. Musiman itu artinya kuartal 1 Januari sampai April, kemudian kuartal 2 masih bagus karena lagi musim tanam, musim panen. Tapi begitu kuartal ketiga September ke sana drop Pak. Karena kita tidak bisa konsisten sepanjang tahun Pak. Musimnya bagus, produk bagus, tidak musim nggak produksi. Nah, ini kenapa Jateng butuh minimal ada sentuhan teknologi dan rekayasa untuk pertanian sepanjang tahun biar sejahtera. Lanjut lagi. Ini Pak. Setelah coba kita simulasi, sedang kita konfirmasi kembali, kita butuh paling nggak ada fokus kebijakan di Jateng. Ada poros ekonomi untuk akselerasi. Karena hari ini Bapak sekalian, Jateng itu dibagi kurang lebih ada 8 zona. Ada misalnya kalau selatan Balimas Cakep, Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, Kebumen. Ya. Kemudian ada Purwomanggung, ya Purworejo, Magelang, Wonosobo, Temanggung. Kemudian di sini ada Bergas Malang, ya, Brebes, Tegas, Pemalang, Pekalongan ya. Nah, itu di situ lah. Nah, problemnya Pak, kayak di selatan itu tidak connect Pak. Kalau melihat potensi ke depan, karena Jateng Selatan, Banyumas Cakep itu misalnya Banyumas dan sekitarnya, itu sesungguhnya dengan melihat potensi ke depan itu jauh lebih bagus pengembangannya itu dari Jogja Pak, tarikan ekonominya, bukan dari Semarang Pak, karena kalau dari Semarang itu terlalu jauh Pak ininya. Dan itu sudah terbukti, saya konfirmasi, BRI, Mandiri, Bulog, itu di regional Jawa Tengah dibagi 2.
zona Semarang itu zona utara, zona Jogja itu Jogja kita Pak. BRI Jogja, Divre Jogja membawai Purwomanggung dan Bali Cakep. Jadi 10 kabupaten di selatan, Temanggung ke bawah, ikutnya Jogja Pak. Untuk BRI Mandiri, Bulog, bahkan kemarin Pak BBWS itu Balai Wilayah Sungainya, kita juga ikutnya Jogja, yang Serayu Pak. Kemarin kan saya cek Serayu, di Jogja juga Pak. Borobudur kan sekarang mencakup juga kawasan BOP itu sampai ke Karangsambung Kebumen Pak. Sama kantornya juga di Jogja Pak. Nah jadi memang ini ada problem. Nah ditambah nanti Pak kalau Yogyakarta Internal Airport berfungsi itu tentu memang lebih bagus dari selatan. Ada jalan tol dari Cilacap ke Jogja itu juga tarikannya ke sana Pak. Nah, ini mungkin perlu disimulasikan nanti berikutnya. Kemudian juga ada kolaborasi antar daerah. Ini yang masih perlu diperkuat Pak. Nanti Pak Ketum dan teman-teman bisa mendalami. Ternyata Pak kolaborasi daerah ini sebenarnya menentukan daya saing Pak. Jadi Banyumas kalau bisa dikoneksikan dengan tadi Pak Kara Jogja jauh lebih bagus ketimbang masing-masing. Nah misalnya saya mengistilahkan nanti ada potensi jalur emas pariwisata yang flow-nya, alirannya dari bandara YIA yang kurang lebih 20 juta orang per tahun nanti mestinya bisa mengarah ke Borobudur dari Purworejo ke Borobudur, ditarik ke barat itu ke Dieng, turun ke bawah ke Batu Raden, turun ke bawah ke pantai selatan Jawa, terus balik sampai ke Purworejo. Kalau flow-nya ini Pak, ini semua akan kebagian Pak. Tapi kalau hari ini flow-nya itu Borobudur dari Jogja Pak. Orang dari Jogja nanti balik lagi Pak, nginepnya di Jogja. Nah ini perlu dibuat kolaborasi. Demikian juga nanti untuk di selatan nanti itu misalnya nanti kuatnya dia akan di pariwisata, agro dan maritim selatan. Kemudian utara tetap Pak dengan manufakturnya, kemudian juga dengan agro maritim pantai utara. Kemudian timur ini Pak teman-teman di Solo. Solo ini hari ini sebenarnya Pak, Solo Raya itu seperti DKI dan Jabodetabek Pak. Seperti Solo sebagai poros ininya, industrinya dari Sukoharjo, Karanganyar, bahkan orang yang bekerja di Solo juga tinggalnya sebagian di Sukoharjo, Karanganyar, suplainya dari Wonogiri dan Klaten Pak, pertaniannya. Nah, kalau pola aglomerasi Solo diperkuat, kenapa Pak? Karena kalau Solo mau membangun apa saja sekarang bisa, tapi kan lahannya sudah nggak ada Pak. Nah, kalaupun kemudian seluruh di Solo nanti macet Pak, mampet Pak. Makanya harus di-flow bahwa bagaimana orang sebagian bekerjanya di Solo, tetapi tinggalnya di sekitarnya. Tapi kemudian transisinya harus nyambung Pak. Transportasinya harus dibuat nyambung. Nah, ini kenapa Bapak sekalian, kami mohon doanya sedang mengkonstruksi ini sebagai bahan masukan Pak. Nanti ke Pemda, kemudian ke pusat, dan juga ke teman-teman kabupaten. Kami misalnya yang ekonomi sedang dalam proses, yang pemerintahan nanti Pak ini Pak, pemerintahan ini kemarin ini Pak Prof sedang kami simulasikan dulu di Jawa Tengah karena besar tuh punya pembantu gubernur Pak. Ada di Banyumas 1, di Solo 1, Pekalongan 1 kalau nggak salah ya. Sekarang dihapus jadi. Nah itu kemudian Pak Gub menjadi berapa kali dia ngantor di Banyumas. Ya, tapi tetap nggak bisa optimal. Nah kami sedang mencoba simulasi, kemungkinan ada kebutuhan Pak menghidupkan kembali semacam pembantu gubernur, tetapi kalau sudah ada ininya Pak, dokumen yang mengikat daerah ini. Misalnya tadi sepakat membuat jalur wisata selatan tadi, mulai dari Purworejo, Magelang, Wonosobo, turun sampai ke Cilacap. Ini nanti semua kalau ada kebijakannya dibuat, gubernur membuat, kemudian harus ada yang ngawal, mentelengi ini. Purworejo kamu harus bikin ini loh, supaya jalurnya nyambung ke sini. Gitu ya, Pak Mendagri ya. Ya makanya
Ya, nanti Pak Mendagri begitu, kemudian dari Pemda juga begitu, nanti mudah-mudahan kolaborasi ini bisa jalan dan tentu dengan masukan dari Bapak Ibu semua di PJT ini bisa menjadi sebuah bahan pertimbangan untuk insya Allah yang mengangkat kebaikan Jawa Tengah yang kita sama-sama cita-citakan. Allahumma Amin. kurang lebihnya itu dari kami ini pengantar saja Pak, karena saya dari Jawa Tengah tapi dari Banyumas. Maka biasanya kalau mangan ketupat karo santen Pak, sedaya lepat nyuwun ngapunten. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Abdul Malik yang telah memberikan paparan terkait dengan kondisi real yang ada di Jawa Tengah saat ini. Tentu masih banyak peluang sebenarnya untuk para pemimpin Jawa Tengah membangun kabupaten dan juga provinsinya. Baik, kita buka sekarang forum tanya jawab. Moderator dulu. Oh, oke. Oh, itu sudah. Baik, kita menginjak ke ya. Baik, yang kedua kita akan mendengarkan uraian dari Bapak Kumaidi. Beliau adalah selaku Seksdijen Keuangan Daerah dari Kementerian Dalam Negeri. Jadi nanti Pak Kumaidi, kita tahu bahwa banyak sekali regulasi-regulasi otonomi daerah yang telah dibuat oleh pemerintah pusat, dalam hal ini adalah Kemendagri. Regulasinya bagus-bagus Pak, luar biasa, dan juga menunjang terjadinya saling sinergitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Namun kenyataannya semua regulasi itu tidak bisa terlaksana dengan baik dalam hal untuk peningkatan PAD yang ada di daerah. Dan tentu ini menjadi catatan sendiri, apakah otonomi daerah yang saat ini sudah diterapkan itu sudah terlaksana dengan baik, atau kita masih membutuhkan karakter pemimpin yang nantinya bisa memajukan daerahnya, sehingga nantinya benar-benar PAD ini bisa terdongkrak dengan kreativitas, inovasi, dan dinamika dari para pemimpin yang ada di Jabodetabek. Kemudian yang kedua Pak, ini juga ada wacana, katanya ada usulan untuk pemekaran wilayah di Provinsi Jawa Tengah menjadi 3 provinsi. Jadi ada daerah istimewa Solo, Solo Raya, ibu kota di Solo. Yang kedua adalah Banyumas, Provinsi Banyumasan, ibu kota di Purwokerto. Dan yang ketiga adalah Provinsi Muria Raya yang nanti akan beribu kota di Kudus. Ya. Nah, kami ingin tahu lebih jelas Pak, apakah ini hanya sekedar wacana atau memang benar-benar akan direalisasikan, karena memang cakupan Jawa Tengah yang sedemikian luas tadi disebutkan oleh Pak Abdul Kholik, ya Pak Ganjar ini sebenarnya Presiden Jawa Tengah, karena sudah terlalu banyak penduduknya. Ya. Jadi itu kita juga mendukung apabila nantinya ada satu pemekaran dengan catatan bahwa otonomi daerah harus tetap dikontrol dan dimonitoring. Baik, silakan kami kita dengarkan bersama pemaparan dari Pak Kumaidi. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng siang. Menjelang sawanten. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Masih bisa bahasa Jawanya. Yang kami hormati Bapak Dr. Abdul Halim, anggota DPD RI, Prof. Sri Yunanto, yang kami hormati Pak Ketum, Pak Waketum, Pak Sekretaris, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Wabil khusus saya juga menyapa, nanti saya nggak boleh pulang ke Boyolali. Ketua Paguyuban di sini Pak Yusron yang saya hormati. Mudah-mudahan saya nggak kualat nih duduk di depan ya Prof ya. Jadi senior saya semua mohon izin saya duduk di depan ini Bapak Ibu sekalian. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpah rahmat-Nya sehingga nggak nyadar sebenarnya saat ini kesini ternyata reuni ketemu saudara semua dari Jawa Tengah, khususnya Boyolali, banyak nih Pak Profil Boyolali. Alhamdulillah. Pertama permohonan maaf dari Pak Wamen. Sedianya beliau ingin hadir secara langsung, tapi kegiatan hari ini cukup padat, juga
baru dan seterusnya ini memang juga memakan energi yang tidak sedikit. Nah, Bapak sekalian, mungkin saya langsung saja terkait dengan tema kali ini, bahwa kalau tadi yang disinggung terakhir ya terkait bagaimana pemekaran ini mohon izin Pak, mungkin porsinya di Oda, tapi sampai saat ini saya kok belum mendengar ya di pusat itu ya. Tapi mudah-mudahan sih kami dari Jawa Tengah sih mendukung saja. Nah, tapi kalau belum mendengar ya Pak, nanti mudah-mudahan aja itu bisa terlaksana, apalagi tadi yang terhormat juga sudah menyinggung bagaimana penduduk yang ada di Jawa Tengah. Nah, Bapak sekalian yang saya hormati, tema yang kali ini sebenarnya kami diberikan optimalisasi pendapatan asli daerah, termasuk juga pemanfaatan aset yang ada di daerah. Nah, sebelum ke sana kami sampaikan bahwa kita bicara pemerintah daerah. Bicara pemerintah daerah itu ada kegiatan. Ada kegiatan, maka di situ harus ada anggaran. Maka di situ kita bicara ada anggaran. Anggaran ini adalah ada pendapatan, ada belanja. Nah, lalu kita bicara di pendapatan. Nah, pendapatan Bapak sekalian, bahwa di dalam APBD itu yang namanya pendapatan ini ada PAD, ada dana transfer. PAD itu juga ada pajak daerah, retribusi daerah, lain-lain PAD yang sah. Lalu dana transfer ini adalah ada DAU, ada DAK, ada dana bagi hasil dan seterusnya. Lalu tadi Pak Ketum sebenarnya sudah diskusi sekilas dengan saya tadi. Bagaimana kemandirian daerah dengan adanya otonomi daerah? Idealnya adalah PAD ini cerminan dari kemandirian. Kenapa kita sampaikan cermin dari kemandirian? Karena memang ini betul-betul dihasilkan melalui SKPD atau pemerintah daerah itu sendiri. Nah, Bapak sekalian, karena di